mewawancarai sosok Danu pada malam itu bersama Pak Kades dan tim. Bicara jam 3 kurang 5 Danu hendak membeli nasi goreng dan ternyata sekarang tidak dikupas lagi. Padahal kenapa yang dikupas itu sekarang itu tanggal 19 setelah kejadian, tanggal 19 yang setelah kejadian. Padahal kan harusnya semestinya gitu. Mungkin ini juga kalau tim penyidik dari Polres Subang juga mungkin ya, ataupun dari Polda juga menggali informasi tentang itu karena ketidaktahuan si Anom aja mungkin ya. Tapi yang digali itu sempat keluarganya Danu diperiksa di Polres Subang yang mungkin mengenai kedudukan Danu pada waktu malam kejadian tanggal 18 itu dia ada di mana posisinya kan gitu. Itu pernyataan Danu bahwa jam 3 kurang 5 dan itu sebelum didampingi ada pengacaranya ya, yang sebelum ada pendampingan dari pengacaranya jam 3 kurang 5 Danu hendak membeli nasi goreng tapi jarak berapa meter, 25 meter apa 20 meter gitu ke TKP dia balik kanan gitu pernyataannya. Kalau Danu ataupun pihak pengacaranya berklarifikasi bahwa betul Danu tidur gitu ya dan bahkan ibunya juga melihat sendiri bahwa Danu ini tidur. Jadi bingung ya Ki Anom, bingungnya gimana? Ini mana yang benar sih sebetulnya kan gitu. Danu yang menyatakan dirinya jam 3 kurang 5 itu dia bangun hendak beli nasi goreng. Tapi setelah diklarifikasi lagi ke Polres Subang oleh penyidik Polres Subang bersama keluarganya, betul Danunya tidur gitu ya. Jadi yang benar siapa? Terus secara logis orang tidur misalkan ya orang tua kita ada ataupun seseorang gitu ya apakah standby terus melihat kan malam kejadian itu nggak tahu mau ada kejadian pembunuhan atau tidaknya ya sahabat. Terus ini orang tuanya memang melihat terus si Danu mah tertidur, si Danu mah lihat ya kalau nggak tahajud ataupun mau niat sholat hajat itu pun mungkin sepintas itu ya lagi tidur memang kan gitu. Tapi kalau misalkan untuk standby seolah-olah kita nanti pagi itu ada kejadian gitu ya bener tuh ya si Danu kersare kan gitu lagi tidur nih si Danu gitu kan itu mesti diperdalam lagi pihak penyidik. Jadi jangan bagus tanggal 19 untuk melihat adanya Banpol ya sampai Kabid Humas Bapak Erwin Sandiago mempatahkan tidak ada keterlibatan Banpol gitu ya. Dan betul kalau misalkan tidak ada keterlibatan Banpol dan gini fotonya sosoknya Banpol itu di foto aja thread gitu. Ini analisa untuk sahabat-sahabat aja ya. Kalau ada video visualnya si Banpol itu lagi nguras bak mandi nyuruh gitu ya, itu mungkin lebih hebat dan lebih akurat lagi nih untuk Danu. Tapi kalau misalkan untuk Banpol lagi berdiri aja bisa aja orang juga berdiri difotoin sama kita dari kejadian itu ya. Jadi kita nggak tahu lah, hanya Allah yang tahu ya. Dan Allah mungkin kalau bahasannya gini yang dicerna Ki Anam, kalau mulut mah bisa berbohong, mimik wajah bisa nutupi, tapi hatinya manusia sama Allah itu maha tahu, maha melihat ya. Kita berbuat apa, kita berbuat seperti apa, apakah kita lagi maksiat apa seperti apa, itu Allah itu maha paham, maha tahu sahabat. Dan sekali lagi, jadi setelahnya mengungkap keterangan Danu sebelum ada pengacara, Ki Anom dari jam 12 sampai jam 6 setengah 7 sama Pak Kades juga sama tim gitu ya, mereka keterangan Danu. Sekarang yang dibicarakan Danu ada Banpol yang menyuruh juga, ya itu patut dipertanyakan juga ya seperti apa. Di sini kapasitas Ki Anom tidak ada kapasitas apapun, hanya ingin memberikan informasi yang berimbang dan memihak ke Pak Yosef, Pak Mulyana, Kang Yoris, Kang Danu ya, berpihak sama yang benar dan tidak berpihak sama orang-orang yang salah gitu. Jadi orang-orang yang salah yang mana yang kita lebih cari ya, bukannya itu apa
ranahnya pihak kepolisian, ya kita hanya membantu gitu ya, mencari dan mengkorek keterangannya. Bukannya nanti jadi bikin bikin bingung polisi juga gitu ya. Kita juga selalu koordinasi. Alhamdulillah tadi juga ibaratnya tidak dipublikasikan gitu ya pagi Minggu itu, pagi itu ketemu sama Pak Yosep, cuma hanya berbincang-bincang gimana kabar gitu, dan itu juga tidak bisa dipublikasikan karena memang menyangkut privasi dan menyangkut, ada, apa namanya,